Oke, nah jadi eh, nanti aku kasih contoh soal itu beberapa buat latihan. Nah, jadi materinya kalau yang di bab-bab sebelum UTS itu awal-awal itu kita bahas tentang yang namanya gaya listrik sama medan listrik pada distribusi muatan. Nah, tapi sistemnya biasanya dibagi jadi dua. Ada yang muatan kontinu sama satu lagi muatan diskrit. Nah, kalau sistem muatan diskrit ya, itu biasanya sistem-sistem muatan yang ya kayak muatan titik dia muatan titiknya itu tidak berdimensi. Dia nggak punya bentuk gitu ya. Kayak cuma titik-titik kecil aja. Nggak ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada tinggi, nggak ada jari-jari, nggak ada apa-apa. Jadi kayak kita cuma punya muatan satu, muatan positif kayak gini. Terus ada muatan positif, terus ada muatan negatif kayak gitu. Nah, ini adalah sistem muatan diskrit. Jadi satu-satunya besaran yang kita punya di sini adalah besar dari muatannya. Misalkan ini Q1, ini Q2, terus ini Q3 kayak gitu. Nah, kalau misalkan sistem muatan kontinu, cara ngelihatnya itu paling gampang adalah dia pasti punya dimensi. Dimensi yang paling sederhananya itu apa? Dia bentuknya satu dimensi, jadi punya panjang. Ya contohnya misalkan batang yang bermuatan, batang panjang bermuatan. Nah, di dalam batang ini tuh dia tersimpan banyak muatan listrik. Jadi ntar di ujung kirinya ada muatan, ya ada muatan, ada muatan, ada muatan kayak gitu. Nah, ini diketahui biasanya panjang dari batangnya, L gitu ya. Jadi ada dimensinya. Nah, kalau batangnya itu kan sebenarnya dia punya panjang, punya lebar juga kan. Tapi lebarnya tuh jauh lebih kecil dibandingkan panjangnya. Misalkan lebarnya D. Nah, lebarnya itu jauh lebih kecil dibandingkan panjangnya. Makanya kita bisa anggap ya udah dia bentuknya satu dimensi kayak garis gitu aja. Ya. Nah, selain satu dimensi, tentu pasti ada yang lebih dimensi yang lebih tinggi lagi kayak dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau benda dua dimensi itu biasanya dia punya luas. Kayak contohnya misalnya kertas gitu ya. Kertas kotak gitu. Kan dia punya apa? Punya sisinya ada dua ya. Ada lebar sama ada panjangnya. Jadi nanti kita bisa dapat luas gitu. Kalau distribusi yang tiga dimensi berarti dia punya volume. Kayak contohnya misalkan tabung. Tabung kan dia punya isi ya, punya volume. Ada apa? Ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Kayak gitu. Nah, itu adalah distribusi tiga, tiga dimensi. Nanti di dalam apa di dalam benda kertas dua dimensi ini tuh ada muatan-muatannya gitu, tersimpan di permukaan. Kalau yang apa tiga dimensi muatannya tersimpan di dalam volumenya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi di bab elektrostatik ini kita tuh sebenarnya cuma pengen nyari dua hal. Yang pertama itu tentang itu medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan, entah itu diskrit, distribusi muatannya atau kontinu. Terus kontinunya mau yang satu dimensi, dua dimensi atau tiga dimensi. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kita udah dapat medan listrik, nanti kita bakal dapat yang namanya gaya listrik. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih utama itu adalah kita dapat medan listrik dulu. Kayak gitu. Oke. Nah, medan listrik kalau misalkan di sistem muatan titik, gitu ya, muatan diskrit, itu ibarat kata gini, kan kalau sebelum bahas medan listrik itu kita bahas tentang gaya elektrostatik dulu ya. Gaya Hmm. elektrostatik itu kalau misalkan kita punya muatan satu, katakanlah satu gitu, dia kalau cuma satu muatan dong nggak bakal kenapa-napa kan ya. Tapi kalau misalkan kita taruh muatan lain, apa yang terjadi? Misalkan negatif, gitu ya. Muatannya kenapa nanti? Tarik menarik. Bakal saling tarik-menarik kan ya? Gitu. Hmm. Nah, tapi kenapa kok Q1 tahu gitu loh, ada muatan yang negatif, terus nanti dia bakal mendekat. Atau enggak kalau misalkan kita taruhnya positif, kita kan bakal tolak-menolak ya, saling menjauh. Iya. Oh, dia tahu loh ada Q2 gitu. Terus Q2 tuh positif, jadi jadi gua harus menjauh nih dari Q2. Nah, Hmm. Q1 tuh taunya dari mana? Nah, dari situ lahirlah konsep medan. Jadi sebenarnya muatan listrik itu dia kayak mengeluarkan suatu garis ke segala arah gitu. Nah, garis-garis yang dikeluarkan ke segala arah itulah yang kita sebut dengan namanya medan. Kayak gini. Jadi kalau muatan positif dia mengeluarkan garis ke segala arah ya, yang kita sebut dengan namanya medan listrik. Nah, ketika garis ini
Garis ini kan keluar ke segala arah, terus jalan terus dia, menyebar terus. Misalkan dia jalan terus ke kanan gitu ya. Pas lagi jalan, si garis-garis medannya ini, dia ketemu sama muatan lain. Ini. Kan ntar ditembus nih muatan yang keduanya sama medannya. Nah, karena muatan yang kedua ini ditembus sama medan dari muatan yang pertama, muncullah gaya listrik atau gaya elektrostatik. Jadi baru ntar muncul gaya elektrostatik. Nah, apa hubungannya kalau misalkan ini besar muatannya Q besar gitu ya? Apa hubungannya medan besar muatan dengan gaya elektrostatik? Hubungannya adalah pakai persamaan ini. F sama dengan Q besar, itu besar muatannya dikalikan dengan kekuatan medannya. Gitu ya. Nah, ini adalah perumusan gaya elektrostatik yang sifatnya lebih umum. Jadi, perumusan ini bisa dipakai untuk distribusi muatan satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi gitu. Ataupun sistem muatan muatan diskrit kayak gini ya, cuma ada titik-titik muatan. Kita bisa menghitung gaya elektrostatika pakai persamaan ini. Kalau misalkan gaya elektrostatik yang ini, yang K, Q1, Q2 per R kuadrat R topi, ini cuma berlaku kalau misalkan sistemnya itu muatan-muatan titik gitu ya. Kita meninjau gaya elektrostatik antar satu muatan titik dengan satu muatan titik lainnya. Jadi dia nggak general, nggak universal. Ini khusus untuk muatan titik. Oke. Oke. Nah, terus sifat medan listrik itu kalau muatan positif dia cenderung apa sih garis medannya itu menuju keluar menjauhi si muatan titiknya kayak gini garis medan yang warna biru. Tapi kalau misalkan kita punya muatan negatif, ingat muatan negatif itu sifatnya selalu berlawanan dengan muatan positif. Jadi kalau misalkan muatan positif garis medannya menyebar segala arah, muatan negatif itu pasti garis medannya masuk dari segala arah. Gitu ya. Misalkan kita pakai warna merah ya. Kayak gitu. Jadi seolah-olah itu muatan negatif kayak menyerap apa menyerap medan gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, karena arah dari garis medannya berlawanan, maka pas kita hitung, misalkan di sini ada muatan positif gitu ya. Muatan positif kan secara apa kalau misalkan kita panjang ini garis medan dari muatan negatif ini pasti ngelewatin muatan positif ini kan. Makanya nanti si muatan positif ini itu gerakannya adalah bakal ketarik ke arah si muatan negatifnya atau mereka saling mendekat satu sama lain gitu. Karena gaya elektrostatiknya dari muatan positif itu arahnya tarik menarik dengan muatan negatif kayak gitu. Jadi ngikutin arah medan dari si muatan yang negatif kayak gitu ya. Nah, tapi gimana caranya kita mengukur kekuatan dari medannya? Gitu ya. Jadi medan itu selain selain dia bisa kita gambarkan sebagai vektor atau panah yang menyebar ke segala arah, kita juga bisa mengukur kekuatan dari medannya, besar dari medan. Gitu ya. Bayangin aja kayak ini, konsep medan itu bayangin aja kayak apa ya, kipas angin. Kipas angin itu kan dia bisa nyemburin angin ke segala arah gitu kan. Nah, kalau kipas angin nyemburin angin ke segala arah, kalau kamu berdiri makin dekat sama kipas anginnya, itu anginnya makin kencang atau makin pelan? Kencang. Makin kencang. Kalau makin jauh berarti Oke, lemah. makin pelan. Nah, medan listrik juga kebetulan sama. Nah, jadi medan listrik makin jauh kita dari muatannya, itu nanti kekuatan medannya makin lemah. Jadi kayak kita makin ngerasa didorong disembur atau diisap sama si muatan itu makin makin pelan. Oke. Jadi kita bisa formulasikan untuk muatan titik gitu ya. Medan listriknya itu diberikan oleh persamaan ini. K dikali I. I ini adalah besar muatan yang mengeluarkan medannya dibagi R kuadrat R top I. Kayak gitu ya. Kalau Q-nya positif, ini berarti E-nya arahnya keluar semua. Keluar atau menjauhi muatannya. Jadi kayak nyembur gitu ya, muatan. Terus kalau Q-nya negatif, maka ini dia arahnya mendekati muatan. Arah medan ya.
Gitu. Nah, R ini apa? Kalau R ini adalah jarak dari si muatan titiknya sampai ke titik di mana kita pengen ngukur kekuatan medannya, gitu ya. Kalau pakai analogi kipas angin tadi, R itu adalah jarak dari kipas angin ke posisi kita berdiri, ke posisi kita di mana kita ngerasain semburan kipas anginnya tadi, gitu ya. Jadi misalkan ini ada muatan titik positif Q1 gitu ya. Nah, terus kita pengen ngukur medannya tuh di sini. Ini namanya titik ukur. Nah, kalau muatan positif kan dia medannya menyembur ke segala arah gitu ya. Berarti nanti dari muatan Q1 ini dia bakal ngeluarin garis medan yang melewati titik ukur ini arahnya ke sini. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah arah dari air topinya. Jadi ekor dari air topinya itu mulainya dari muatannya, terus dia menembus melewati titik ukurnya. Kayak gitu ya. Terus kekuatannya di sini bisa kita ukur pakai E sama dengan Q per R kuadrat. Kayak gitu. R-nya itu adalah jarak dari muatan ke titik warna kuningnya ini. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dia muatannya negatif, berarti R topinya kemana? Kalau muatan yang negatif, LTV-nya ke dalam. Ke dalam. Berlawanan sama yang ini ya. Berarti R topinya ke sini. Gitu. Oke. Ini kalau dia Q-nya negatif. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum. Oke. Nah, ingat medan listrik itu kan dia merupakan suatu besaran vektor juga ya, sama kayak gaya listrik. Nah, semua vektor itu dia punya sifat yang namanya superposisi. Jadi, vektor tuh bisa digabung, bisa dijumlah-jumlahin. Jadi, kalau misalkan kita punya banyak muatan, bukan cuma satu muatan dong, ini kan ada Q1. Terus katakanlah di sini ada Q2, gitu ya. Q2 negatif. Terus di sini ada Q3 positif. Maka Q2 ini juga bakal menghasilkan medan ke titik ukur ini, gitu ya. Arahnya kemana? Kalau di titik ukur ini. Gimana? Gimana gimana? Gimana tadi kalau? Nah, kan Q2 juga menghasilkan medan. Iya, Oke. Kalau kita ngukur medannya di sini atau kita berdiri di sini, kita bakal ngerasa nanti medannya kemana arahnya? ke, ke arah titiknya itu. Ke arah Q2-nya berarti ke sini ya. Kenapa ke arah Q2-nya? Karena Q2 muatannya negatif. Ingat, medannya apa? Masuk ya, misal. Nah, terus nah ini kita kasih nama E2. E2 itu adalah medan medan listrik yang disebabkan oleh Q2 gitu. Nah, terus yang dari muatan satu tadi kita kasih nama ini E1. Nah, dari Q3 itu kan muatannya positif. Berarti nanti di titik ukur ini dia juga bakal ngeluarin medan arahnya ke sorry, arahnya ke sini. Ini adalah E3. Ya gitu ya. Jadi kita punya tiga medan. E1 itu medan yang dikeluarin sama Q1, E2 itu sama Q2, E3 itu sama Q3. Kalau kita gambar ulang kayak gini. Nah, kita bisa cari tuh medan total yang bisa terukur pada titik ini. Gitu ya. Nah, berarti medan total misalkan ini titiknya titik P. Nah, medan total yang berada di titik P itu sebenarnya adalah penjumlahan vektor dari E1 ditambah E2 ditambah E3. Kayak gitu ya. Tapi hati-hati, penjumlahannya adalah penjumlahan vektor. Berarti kalau penjumlahan vektor yang apa? Yang kita jumlahin adalah komponen-komponennya, gitu ya. Misal S1 bisa kita tulis sebagai EX I tambah EY J tambah EZ K. Sorry, ini EX1, EY1, EZ1. Terus E2 bisa kita tulis juga sebagai EX2 I tambah EY2 J tambah EZ2. Terus E3 bisa kita tulis sebagai
EX3I tambah EY3J tambah EZ3K. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita jumlahin E1 tambah E2 tambah E3, maka yang bisa kita jumlahin adalah yang arah X dengan arah X, yang arah Y, arah Z, arah Z. Berarti nanti EP atau medan total di titik ukur tadi, misalkan kita kasih nama titik P gitu ya, itu adalah EX1 tambah EX2 tambah EX3. Nah, ini untuk arah I gitu ya. Terus EY1 tambah EY2 tambah EY3 untuk arah J, terus tambah EZ1 tambah EZ2 tambah EZ3 untuk arah kayak gitu. Oke. Nah, ini EP ini adalah medan total atau yang bisa kita sebut dengan namanya resultan medan. Oke. Nah, yang harus hati-hati di sini adalah kalau misalkan kita ditanya berapa resultan dari vektor vektor ini gitu ya, atau berapa resultan dari medan listrik, berapa resultan dari gaya listrik yang ada. Nah, itu berarti jawabannya masih dalam bentuk vektor, masih ada IJK-nya. Oke. Jadi jawabannya itu berapa I, berapa Y, berapa J. Sorry, berapa I, berapa J, berapa K. Masih ada besarnya dan juga ada arahnya. Tapi kalau misalkan kita ditanyanya itu adalah berapa besar dari resultan, ada kata besar. Berarti yang ditanya itu adalah panjang dari si vektornya. Kalau misalkan besar resultan, itu sama aja kayak panjang dari vektor EP. Berarti gimana cara nyari panjang? Ingat nggak? Akar. Akar yang Ya. sumbu X dikuadratin gitu kan ya. Ditambah yang sumbu Y dikuadratin. Tambah yang sumbu Z kita kuadratin juga. Kayak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya di bab elektrostatik ini, itu kita sebenarnya cuma mainan analisis vektor. Mau kita berurusan dengan gaya listrik, medan listrik, itu yang paling penting itu adalah kita bisa melakukan penjumlahan vektor. Terus penguraian komponen-komponen vektor jadi ke misalkan jadi ke IJK-nya tuh kayak gimana aja. Habis itu kita bisa mencari membedakan mana resultan mana dan juga bisa mencari besar dari resultannya. Kayak gitu. Oke. Nah, misalkan aku kasih contoh soal ini ya. Misalkan aku punya tiga muatan. Katakanlah ini muatan Q1 atau pakai koordinat aja. Misalkan muatan Q1 itu besarnya 1 kulon positif. Terus dia terletak di X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Terus aku punya Q2. Ini Z-nya sama dengan 0. Q2 misalkan dia muatannya negatif. Besarnya adalah -2 kulon. Dia terletaknya di, katakanlah di X sama dengan 1 meter. Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Terus ada muatan 3. Muatan 3 ini dia besarnya misalkan berapa maunya? 1 kulon lagi aja ya. Biar Oh, gampang gitu. Misalkan dia posisinya sekarang di X sama dengan 2 meter, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Oke. Nah, pertanyaannya, ada nggak apa kita harus cari titik di sepanjang sumbu X gitu ya. Titik di sepanjang sumbu X yang dia total medannya itu sama dengan 0. Kira-kira ada nggak gitu titik di sepanjang sumbu X kalau kita berdiri di sana itu kita nggak ngerasain ada medan, jadi nggak ngerasain ada angin yang berhembus entah itu ngedorong kita menjauh atau ngisap kita ke arah suatu kipas gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah persoalan superposisi medan aja. Pertama, oh ya, sama satu satu lagi tips tips dari aku nih ya.
kalau misalkan kita berurusan sama vektor, itu cara paling gampang adalah digambar dulu sistemnya. Oke. Jadi kita gambar dulu sistemnya, terus kita gambar semua semua diagram-diagram vektor yang ada di dalam sistem. Ini kan kita punya tiga muatan, Q1, Q2, sama Q3. Terus koordinatnya adalah Y-nya 0 semua kan ya? Y-nya 0 semua, Z-nya 0 semua. Cuma beda X-nya aja, berarti kita gambarnya di sepanjang sumbu aja. Kayak gini. Muatan satu di X sama dengan 0, berarti katakanlah ini X sama dengan 0 sini. Ini Q1. Ya. Terus muatan 2 di X sama dengan 1 meter, misalkan di sini. Ini Q2, gitu ya. Ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Terus muatan 3 di X sama dengan 2 meter. Katakanlah di sini. Misal. Dia muatannya positif juga ya. Positif, kayak gitu. Ini Q3. Oke. Nah, terus kan kita disuruh cari titik di sumbu X yang dia total medannya sama dengan 0. Titiknya ada di mana? Apakah ada di daerah 1, berarti di sebelah kirinya Q1, di sini daerah 2, di sini daerah 3 atau daerah 4. Kita harus tebak dulu titiknya ada di mana, di 1, di 2, di 3 atau di 4. Kayak gitu ya. Nah, terus cara nebaknya gimana? Bebas aja, kita pilih maunya yang mana. Kita katakanlah paling paling enak yang di sebelah kanan dulu. Berarti misalkan kita tebak nih daerahnya ada di sekitar daerah 4. Terus kita misalin titiknya, katakanlah titik di mana medan listriknya sama dengan 0 itu adalah titik titik P di sini. Oke. Nah, Q1 kan dia muatannya positif. Berarti medannya di titik P ini arahnya kemana? Garis medannya. Ke kanan, ke kiri. Ke kiri. Ayo, muatannya positif. Muatannya positif. Nah, kalau positif medannya gimana tuh? Nyebar kan ya, segala arah. Iya. Oh iya, berarti ke kanan. Berarti ke kanan. Nah, ini misalkan kita kasih nama E1. Oke. Habis itu kita lihat sekarang medan dari muatan Q2. Q2 kan negatif ya. Hmm, Berarti medannya kemana di titik P? kiri. Ke kiri ya. Berarti ini E2. Terus Q3. Q3 muatannya positif lagi. Berarti medannya kemana? Kanan lagi. Kanan. Berarti pakai warna kuning lah ya. Kanan. Nah, ini ada medan E3. Gitu ya. Nah, jadi di titik P, nanti kita bakal dapat total medannya itu adalah E1 ditambah E3 dikurangin dengan E2. Kenapa E1 tambah E3 dikurang E2? Karena kan E1 sama E3 sama-sama ke kanan kan ya. Hmm. E2 arahnya ke kiri, berlawanan. Ingat kalau vektor arahnya berlawanan dia jadi negatif. Gitu. Makanya dikurang sama E2. Nah, terus kan tadi kita pengennya di titik P ini medan medan totalnya sama dengan 0. Berarti ya udah E1 tambah E3 dikurangin E2 ini kita sama denganin 0 aja. Gitu. Jadi nanti kita bakal dapat persamaan E1 tambah E3 itu nilainya sama dengan E2. Kayak gini ya. Oke. Nah, terus baru ini kan medan listrik E1, E2 sama E3 itu semuanya disebabkan oleh muatan titik kan ya. Q1 itu muatan titik, Q2 itu muatan titik, Q3 juga muatan titik. Jadi kita guna buat buat apa? Buat tahu berapa besar E1, E2 sama E3-nya, kita pakai persamaan medan untuk muatan titik yang ini. Gitu. Nah, tapi yang kita tuliskan sekarang bilangan skalarnya aja atau besar dari medannya aja. Karena kan tadi arahnya udah kita pakai buat menentukan panah-panah dari gambar apa, dari diagram vektornya ini. Gitu ya. Jadi plus minus tanda plus minus dan lain-lainnya udah jangan dimasukin lagi ke dalam rumus kaki per r kuadratnya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita udah pakai diagram vektor,
Maka pas lagi melakukan perhitungan, dimasukin ke rumus yang E sama dengan kaki per R kuadrat, itu Q-nya plus minusnya nggak usah dimasukin lagi. Jadi yang E1 itu bisa kita tulis jadi K Q1 per R1 kuadrat tambah kalau yang E3 itu berarti K Q3 dibagi R3 kuadrat. Kalau yang E2 itu adalah K Q2 dibagi R2 kuadrat. Gitu ya. Nah, tadi kan Q1 dia besarnya adalah 1 kulom. Q2 dia besarnya minus 2 kulom. Q3 dia besarnya 1 kulom. Berarti ini minusnya nggak usah dimasukin lagi. Berarti nanti kita bakal dapat K dikali 1 dibagi R1 kuadrat ditambah K dikali 1 dibagi R3 kuadrat sama dengan K dikali 2 dibagi R2 kuadrat. Kayak gitu. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke. Nah, terus sekarang kita harus cari tahu nih R1, R2 sama R3-nya itu apa? R1 itu apa? Jarak dari Q1 ke titik P. 3. Jarak dari Q1 ke titik P kan ya? Kita misalin aja jadi X. Kita misalin jadi X. Oke. Nah, kalau jarak dari titik 1 ke P itu X, maka R3 itu apa? X kurang 1. X kurang 1 atau X kurang 2? Eh, R3. Oh iya, X kurang 2. X kurang 2. Kan R3 itu segini doang ya. Iya. Nah, ini R3. Oke. Berarti ntar ini persamaannya, oh ya, K-nya bisa dicoret semua ya. Kan di kedua ruas ada K. Berarti ini jadi 1 per X kuadrat ditambah 1 per 2 min X kuadrat. Terus sama dengan R2. R2 dari mana ke mana? R2 dari I2 ke P. Dari Q2 ke P berarti berapa? 1 min X. 1 min X atau X min 1? Eh, X min 1 ya. oh, Kan apa lebih panjang X-nya. oh Berarti iya. sisanya berarti sisanya segini. Nah, ini juga kebalik, harusnya X min 2. Oke. Berarti 2 dibagi X min 1 kuadrat. Kayak gitu ya. Kan X-nya lebih panjang dibandingkan satunya. Kan satunya cuma dari 0 ke 1 gitu ya. Oke. Nah, udah dapat persamaan ini. Ya udah berarti sekarang tinggal kita otak-atik aljabarnya gimana caranya dapat X-nya. Gitu. Wah, ini kayaknya nggak bagus persamaan ya. Coba. Ya, nggak bagus. Oke. Eh, kita samain dulu penyebut yang ruas kiri. Berarti jadi X min 2 kuadrat ditambah X kuadrat dibagi X kuadrat dikali X min 2 kuadrat. Sama dengan 2 dibagi X min 1 kuadrat. X min 2 kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti kalau kita pecah kuadratnya, kan jadi X kuadrat minus 4X ditambah 4 gitu ya. Tambah X kuadrat. Dibagi X kuadrat X min 2 kuadrat. Sama dengan 2 dibagi X min 1 kuadrat. Nah, ini bakal jadi kalau kita uh, main brutal gitu ya. Berarti yang X min 1 kuadratnya kita pindah ke ruas kiri ke atas gitu. X kuadrat X min 2 kuadratnya pindah ke ruas kanan jadi persamaan pangkat 4 ini. Berarti jadi kayak gini. X kuadrat, 2. Ini X kuadrat tambah X kuadrat kan jadi 2X kuadrat ya. 2X kuadrat minus 4X plus 4 dikali X min 1 kuadrat sama dengan 2X kuadrat gitu ya. Dikali X min 2 kuadrat. Kayak gitu. Bentar.
Ya, kayak gini. Ya, tinggal diselesaikan aja. Berarti ini persamaan pangkat 4, kita harus cari akarnya. Kayak gitu. Oke. Hmm. Jadi selebihnya matematiknya. Cuma aku malas ngerjainnya kalau pangkat 4, jadi kita stop di sini aja. Oke, tapi ada pertanyaan nggak? Yang penting fisiknya kamu bisa ngerumusin ininya dulu sampai sini. Cuman, Nah, nih, sampai sini. Oke, ini sampai sini aman? mana? Aman. Sip. Nah, ini konsep tentang medan listrik pada muatan titik. Gitu ya. Nah, aku kasih satu contoh soal lagi. Gimana sekarang? Kan tadi aku bilang, apa sih namanya? Muatan titik, itu kalau kena medan, bakal menghasilkan gaya listrik kan. Gaya listrik pakai perumusan yang lebih umum, yaitu F sama dengan Q kali E. Oke. Nah, medan listrik ini nggak selalu dihasilkan oleh muatan-muatan titik. Kalau yang kaki per R kuadrat itu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Tapi bisa juga medan listrik ini dihasilkan oleh muatan kontinu. Gitu ya. Atau dari sumber medan lain ya katakanlah dari matahari atau apa gitu kan. Matahari juga ngeluarin medan listrik gitu ya. Tapi medan listrik itu dari jauh jalan, jalan mendekati bumi, habis itu kena muatan-muatan kecil yang ada di bumi gitu. Atau aku nyebutnya medan sembarang. Medan sembarang. Jadi tadi aku bilang kalau kita punya muatan titik satu biji doang kayak gitu, muatan titik itu nggak bakal kenapa-napa karena nggak ada medan listrik yang kena dia. Gitu. Kalau aku taruh muatan lain, ada muatan nanti bakal ada medan listrik yang saling berinteraksi sama muatan ini, makanya nanti bisa tolak menolak atau tarik menarik. Gitu. Nah tapi aku bisa ngasih medan listrik tanpa taruh muatan lain yaitu dengan cara aku kasih medannya aja dari sumber medan lain. Gitu. Katakanlah dari angin matahari. Gitu ya. Nah ini tetap tetap muatannya nanti bakal terjadi apa apa sih namanya? Bakal terjadi gaya listrik pada muatan ini. Gitu ya. Kalau dia muatannya positif, arah gaya listriknya itu pasti nanti mengikuti arah medan listriknya jadi ke kanan gitu. Tapi kalau misalkan dia muatannya negatif, terus dia kena medan sembarang kayak gini, medan yang datangnya dari angin matahari ini, ingat muatan negatif itu sifatnya selalu kebalikan sama muatan positif. Jadi kalau aku taruh muatannya negatif di sini, bukannya kedorong ke kanan, bareng sama si anginnya dia malah ketarik ke arah angin. Berarti nanti dia gaya listriknya arahnya ke kiri. Kayak gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh yang pengen aku bahas. Jadi apa medan eksternal kayak gini itu bisa dipakai untuk mengcancel interaksi antar dua muatan titik. Jadi kalau misalkan kita punya muatan positif, punya muatan negatif, kita lepas gitu ya, pasti nanti mereka jalan saling mendekat sampai tabrakan. Tapi aku nggak pengen mereka tabrakan. Caranya gimana? Muatan positif sama negatifnya ini aku kasih angin matahari atau aku kasih medan dari luar. Sehingga nanti mereka bakal ada gaya-gaya yang apa? Gaya yang menahan mereka supaya gaya tarik yang lebih besar daripada tarik menarik antar dua muatan tadi. Jadinya nggak tabrakan. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan di sini aku punya lato-lato gitu ya. Lato-lato, bola lato-latonya itu terbuat dari muatan listrik. Oke. Yang kanan itu muatannya negatif, yang sorry, yang kiri ya. Yang kiri itu muatannya negatif, yang kanan muatannya positif. Kayak gitu. Kalau bola lato-lato dilepas apa yang terjadi? Gerakan. Tabrakan kan ya? Nah, tapi aku nggak pengen mereka tabrakan, aku pengen mereka tetap kaku di kondisi kayak gitu. Caranya gimana? Aku kasih aja medan dari luar. Kayak gini. Aku kasih medan dari luar yang arahnya ke kanan. Yang arahnya ke kanan, gitu ya. Sehingga nanti yang terjadi apa? Muatan positif ini nanti bakal ngerasain gaya listrik mana? Akibat medan ini. Buat ke kanan. Ke kanan juga kan ya? Kayak gini. FE.
Misalkan ini Q1, ini Q2, berarti ini Fe2, kita kasih namanya. Sementara yang muatan negatif itu ngerasain gaya apa? Gaya listriknya ke kiri akibat medannya. Berarti ini ntar bakal ada Fe1 ke kiri. Kayak gitu. Nah, jadi Fe2 ke kanan sama Fe1 ke kiri ini yang bakal menahan gaya tarik menarik antara mereka berdua, yaitu F12 dan F21. Kalau misalkan medannya dihilangin, F12 sama F21-nya menang. Jadi mereka nanti bakal tabrakan. Kayak gitu. Nah, misalkan muatannya identik nih. Jadi Q1 sama Q2 itu besar muatannya sama, besar mutlaknya ya. Jadi ini misalkan 1 mikrokulom, yang Q2 juga, yang Q2 adalah ini minus 1 mikrokulom, yang Q2 adalah positifnya, positif 1 mikrokulom. Tapi kalau dimutlakin sama-sama satu kan. Ya. Terus katakanlah Q1 sama Q2 dia punya masanya juga sama. Jadi M1 sama dengan M2 katakanlah 1 kilogram masanya. Terus pas lagi aku tiup sama medan listrik ini, dia membentuk sudut 60 derajat. Terus panjang talinya itu adalah 2 meter. Ya. Nah pertanyaannya, berapa kekuatan medan listrik E-nya ini supaya dia apa kondisinya kakunya tuh dalam kondisi kayak gitu. Jadi menyimpangnya itu 60 derajat. Kalau medannya kekecilan ntar kan dia terlalu mepet gitu ya. Kalau kegedean ntar terlalu lebar. Terlalu terlalu lebar gitu. Jadi aku pengennya medannya pas supaya dia 60 derajat. Kayak gitu ya. Berapa kekuatan medannya? Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah kita tinjau diagram gaya untuk setiap ininya, setiap apa, setiap muatannya. Tapi karena muatannya identik, jadi kan masanya sama. Terus panjang talinya juga sama yang dipakai buat ngegantungnya. Dan apa besar muatan Q1 sama Q2-nya kalau dimutlakin sama. Berarti cukup tinjau salah satu aja. Karena nanti gaya yang di kiri atau gaya yang bekerja pada muatan Q1 sama gaya yang bekerja sama pada muatan Q2 itu kalau dimutlakin besarnya bakal sama. Gitu ya. Cuma beda arah aja. Misalkan kita tinjau muatan yang mana nih? Yang kiri ya, yang Q1. Tinjau Q1. Nah, di Q1 ada gaya apa aja kira-kira? Ayo, ada gaya apa aja? F12 sama F1. F12 ke kanan, terus Fe1 ke kiri. Ada lagi nggak? Udah. Gravitasi paling. Kenapa? Udah. Ada lagi dong. Gravitasi paling ke bawah. Gravitasi ke bawah. Karena dia punya massa ya. Berarti M1G. Ada lagi nggak? Eh, Dia udah. digantung sama tali. Berarti ada gaya. Oh, T dari atas. Berarti ada gaya tegang tali. Ke sini ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan sudutnya 60 derajat. Sudut di sini berapa? Kira-kira. Sudut yang dibentuk antara T dan F2 ini. Ini tetanya berapa? Kira-kira. 60 juga. Kenapa 60? Itu kan lurus segitiganya. Karena Sisi. segitiganya sama Sisi. sama sisi. Gitu ya. Karena masanya identik, apa muatannya identik, kalau sudut di atasnya 60 derajat itu pasti segitiganya bakal sama sisi. Gitu ya. Tapi kalau sudut di atasnya nggak 60 derajat, katakanlah 30 gitu, maka jadinya sama apa? Lima kaki. Sama kaki. Kayak gitu ya. Karena segitiganya sama sisi, maka ini tetanya 60 derajat. Sama sisi. Dan kenapa dia bisa sama sisi? Karena muatannya identik. Kayak gitu ya. Oke, nah terus berarti sekarang si T-nya itu kita uraikan. Misalkan
ke kanan itu sumbu X, ke atas itu sumbu Y. Nah, T-nya kita pecah. Jadi ke X, jadi komponen yang sumbu X sama komponen yang sumbu Y. Karena dia masih miring kan ya. Hmm. Berarti ntar kita bakal dapat ke sini itu ada TX, terus ke atas itu ada TY. TX itu apa? T cos 60. T cos 60 atau setengah T ya. Kalau TY, T sin 60. T sin 60 atau setengah akar 3 T. Kayak gitu. Nah, sistem ini kan pada kondisi kaku gitu ya. Kalau kaku artinya diam, statik, nggak bergerak. Maka sigma F-nya apa? Kalau dia statik. Nah, Sama dengan nol ya. Sistemnya statik, maka sigma F untuk arah X-nya dia nol, terus sigma F untuk arah Y-nya dia juga nol. Kayak gitu. Nah, untuk arah X kan gayanya ada F12 sama TX dan juga FE1 ya. Berarti ntar kita dapat F12 ditambah TX dikurangin FE1 itu sama dengan nol. Atau FE1 itu sama dengan TX ditambah F12. Nah, kalau di sumbunya ada apa aja gayanya? Cuma TY sama M1G kan ya. Berarti di sumbu Y kita dapat TY dikurangin M1G sama dengan nol. Atau TY sama dengan M1G. Nah, tadi kan TY udah kita hitung ya adalah setengah akar 3T. Berarti setengah akar 3T sama dengan M1G. Berarti T sama dengan M1G dikali 2 dibagi akar 3. Nah, ini besar gaya tegang talinya. Nah, terus ingat FE1 itu tadi apa? Yang ini. gaya medan yang ke kiri. Gaya apa? Gaya listrik. Gaya listrik pada muatan titik tadi akibat medannya kan ya. Berarti besarnya sama dengan apa? Tadi Dikali Q dikali Q1 dikali E-nya. Itu kan ya. Nah, ini sama dengan TX. TX tadi kan udah kita hitung adalah setengah T. Berarti setengah T ditambah sama F12. F12 itu adalah gaya tarik-menarik antara muatan titik satu sama muatan titik 2. Berarti Q1, Q2 dibagi R12 kuadrat. Gitu ya. Nah, kan dia segitiganya sama sisi. Kalau sini 2 berarti R12-nya kan dari sini ke sini kan ya. Berarti R12-nya berapa? eh, 2 juga. 2 juga kan ya. Karena sama sisi. Dengan R12 itu sama dengan 2 meter juga. Nah, ini kita masukin semua. Berarti Q1 kali E sama dengan setengah T-nya kita ganti sama ini. Berarti M1G dikali 2 dibagi akar 3 ditambah Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat. Nah, berarti dapat medan apa besar medan listriknya yang dibutuhkan itu adalah M1G. Nah, ini duanya coret ya. Coret M1G dibagi akar 3 dikali Q1 ditambah Q2 dibagi R12 kuadrat. Q1-nya kecoret kan ya. Nah, baru masukin angkanya. Berarti masanya kan tadi 1 kilogram. G itu percepatan gravitasi pakai aja 10. Dibagi akar 3 dikali Q1 itu tadi 1 mikrokulon. Berarti 10 pangkat min 6. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi R12-nya tadi berapa? 2 meter ya. Berarti 2 kuadrat. Gitu. Nah, ini tinggal hitung aja angkanya berapa.
Dan oh ya, satu lagi, medan listrik itu satuannya adalah Newton per Coulomb, ya, N per C. Oke, sampai sini ada pertanyaan lu? Eh, Kamu mau nanya tapi soal yang tadi yang jarak apa sih yang ditanya jarak yang medannya nol Oh ya, yang kenapa? itu kan tadi kan ada pilihan di titik yang digambar tadi ada pilihan titik 1, 2, 3, 4. Tadi Mm-mm. kan milihnya di 4 itu. Ya, Kalau misalkan milihnya di yang 1, 2, 3 itu gimana? Tadi kan katanya oh, di bebas 4. aja. Oh, Boleh. kok dapat. Nah, kita tentu apa? Kita cek aja satu-satu. Cuma nanti pasti bedanya nilai X-nya doang berapa gitu. Kan Hmm. kalau misalkan di 4 X-nya itu adalah dari Q1 ke titik 4 kan ya? Dari titik satu dari Q1 ke P gitu. Kalau aku misalin di titik satu katakanlah di mana ya? Sorry. Hmm, kepencet. Misalkan di sini ya. Ini Hmm. titik P-nya. Berarti X-nya yang ini kan kalau aku misalin gitu. Jadi nanti dari Q2 ke P itu adalah apa? Satu tambah X jadinya. Jarak ini adalah satu tambah X. Kan kalau tadi R2-nya itu apa? X min 1 kan? Hmm. Kali ini berubah jadi satu plus X. Hmm. Q3-nya berarti jadi yang ini. Berarti jadi 2 plus X. Ya enggak? Hmm. Kalau kalau tadi R3-nya adalah X min 2. Hmm. Jadi cuma beda nanti bentuk perumusan R-nya kayak gimana. Sama nilai X yang diperoleh di akhirnya. Tapi harusnya X-nya bakal sama. Jadi gini, kalau misalkan kalau kita misalin di kanan, tapi dapat jawabannya negatif, berarti titik sebenarnya itu adanya di kiri. Oke. Hmm. Tapi kalau misal kita udah dari awal misalin di kiri di daerah satu sini dan dapat jawabannya positif, berarti bener jawabannya apa? Titiknya tuh ada di kiri. Kalau yang diantaranya itu yang 2 sama 3. Kalau yang 2 sama 3 juga sama, Oh, gitu ya. Yang jelas kan titik X sama dengan nol ini di Q1 kan ya. iya. Kalau di 2 berarti dia masih di sebelah kanan itu hitungannya. Jadi Hmm. kalau di pas kita misalin di daerah 2 nih, tapi dapat jawaban X yang negatif berarti sebenarnya adanya di sebelah kirinya Q1 di daerah satu dia jawabannya. Tapi cara misalinnya juga juga sama. Katakanlah titik P-nya ada di sini ya, di Hmm. tengah-tengahnya antara nggak di tengah-tengah sih maksudnya di ya di sini di sembarang. Maka aku misalin aja X yang ini X gitu. Hmm. Berarti R2-nya gimana? Ayo. R2-nya sih yang ini kan sisanya. Berarti yang satu min X. R3-nya? Hmm. 2 minus. R3-nya yang ini kan. Berarti 2 min X. Gitu. Oke. Jadi tinggal gimana caranya kita memisalkan X-nya itu yang apa gitu. Dari titik X sama dengan nolnya. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Ya ini materi tentang medan listrik untuk muatan titik ya. Dan interaksinya dengan medan sembarang. Nah, sekarang kita beralih ke muatan kontinu. Sistem muatan kontinu. Nah, kalau pada muatan kontinu, dia perumusan hukum Coulombnya itu agak sedikit berbeda. Jadi, pada muatan kontinu itu kan dia, katakanlah pada sistem yang paling sederhana itu yang sistem satu dimensi, batang gitu ya. Batang dengan panjang L, batang dengan panjang L. Nah, kan dia di dalamnya tuh ada muatan yang tersebar banyak gitu. Dari ujung kiri sampai ke ujung ujung kanan kayak gini. Nah, tiap muatan yang ada pada si batang ini, itu dia nanti bakal menghasilkan medan listrik. Jadi, katakanlah kita pengen pengen mengukur medannya adanya titiknya di mana ya? Di sini ya, misal.
Ini titik ukurnya titik P. Nanti muatan yang paling ujung kiri sini itu bakal menghasilkan medan. Katakanlah namanya S1. Muatan yang di sebelahnya, yang ini juga bakal menghasilkan medan. Katakanlah namanya E2. Yang di sebelahnya juga menghasilkan medan, sampingnya juga, sampingnya juga, sampingnya juga, sampai yang paling ujung kanan sini. Ujung kanan ini juga nanti menghasilkan medan. Katakanlah namanya EN. Nah, kalau kita ingin mengukur kekuatan medan di titik P akibat kontribusi seluruh muatan yang ada pada pada si batang ini, itu sama aja kayak kita ngejumlahin semua medan ya kan ya, S1 tambah E2 tambah E3 gitu, sampai yang paling terakhir EN gitu. Tapi yang jadi masalah, N-nya tuh udah berapa? Hmm. Kalau misalkan ada 100 aja, berarti kan kita harus cari dulu 100 buah vektor, terus kita pecahkan semua komponennya, ada EX1, EY1 sampai ke S100, sorry, EX100 dan EY100 gitu. Baru kita jumlahin masing-masing. Kalau misal itu kalau 100 doang. Kalau misalkan 1000 gimana? Atau ke sejuta. Wah, itu capek. Makanya kita menggunakan perumusan alternatif. Ingat di kalkulus 1 kan kita udah belajar sama namanya apa? Jumlah jumlah Riemann. Hmm. Jumlah Riemann itu adalah apa sih namanya? Kita bisa menghitung luas grafik dengan cara apa grafiknya? Kita Integral. potong-potong jadi Partisi. pasti partisi-partisi kecil. Terus partisi-partisi kecil itu yang jumlahnya makin banyak makin bagus gitu. Kita jumlahkan semua, itu sama aja kayak luas grafik. Dan partisi kecil tadi bisa diukur, bisa dihitung pakai apa? Integral. Pakai integral kayak gitu. Nah, idenya sama. Jadi daripada kita ngejumlahin permuatan satu-satu, mendingan kita menggunakan konsep integral aja. Nah, jadi kalau medan listrik tadi kan untuk muatan titik rumusnya ini ya, K dikali Q dibagi R kuadrat R topi. Ini untuk muatan titik. Nah, kalau untuk muatan kontinu, ini agak kita ubah sedikit. E-nya itu kita ubah jadi partisi medan listrik DE, K-nya tetap, I-nya kita ubah jadi partisi muatan, jadi dq. Dibagi R kuadrat R topi. Kayak gitu ya. Nah, dq-nya ini apa? Dq-nya itu adalah partisi muatan. Jadi, ketika kita mengambil sebagian dari eh, sistem kontinu kita, katakanlah secuil bagian dari batang ini, kita potong gitu ya, kita buat partisi dengan panjang dx, dengan lebar partisinya dx. Si bagian dengan lebar partisi dx itu tadi mengandung muatan sebanyak dq gitu. Jadi dia mengandung muatan sebanyak dq. Nah, muatan sebanyak dq yang ada di dalam potongan kecil ini itu nanti bakal menghasilkan medan. Medannya itu adalah de. Gitu ya. Bakal menghasilkan medan ke titik P. Nah, medannya itu adalah si de-nya tadi. Kayak gitu. Itu maknanya. Oke. Nah, tapi apa hubungannya antara dq dengan dx? Kan kalau misalkan dx-nya kita ambil yang makin lebar, artinya makin banyak muatan yang tersimpan kan ya. Hmm. Kayak misal kita punya kue, kuenya ada taburan apa bubuk bubuk serbuk coklatnya. Kalau kita potongnya kecil, kita dapat bagian coklatnya ya cuma kecil doang. Tapi kalau kita potong kuenya makin lebar gitu, kan kita dapat coklat lebih banyak. Nah, berarti ada hubungannya antara lebar potongan yang kita ambil dengan jumlah serbuk kue yang ada di atasnya atau jumlah muatannya. Nah, hubungannya gimana? Nah, itu kita definisikan suatu variabel baru yang kita sebut dengan namanya kerapatan muatan. Nah, jadi kerapatan muatan ya, itu menggambarkan distribusi muatan yang berada pada si bendanya. Kalau untuk benda satu dimensi, dia itu menggambarkan apakah dia distribusinya merata kayak gini. Jadi spacingnya sama semua antara satu muatan dengan muatan lain. Jadi muatan pertama ke muatan kedua itu jaraknya misalkan 1 cm.
Ntar dari 2 ke 3 jaraknya sama 1 senti lagi. Dari 3 ke 4 jaraknya sama 1 senti lagi. Sampai yang paling ujung itu dia spacingnya 1 senti 1 senti. Atau distribusinya merata. Atau bisa juga si muatan tadi itu distribusinya kayak gini. Misalkan di ujung paling kiri tuh rapat gitu ya, banyak muatannya. Tapi makin ke tengah, makin longgar gitu. Makin ke kanan, makin longgar. Jadi muatannya ngumpul semua di kiri. Atau bisa juga dia distribusinya agak aneh. Anehnya tuh gimana? Misal kayak gini. Di sini rapat, terus di sini kosong nih. Terus ada bagian bagian yang rapat lagi, bagian yang kosong lagi, bagian yang rapat lagi. Jadi muatannya tuh kayak ada enggak gitu di dalam batangnya. Nah, gimana persebaran dia? Itu kita definisikan dengan variabel yang kita sebut dengan namanya lambda. Lambda ini adalah rapat muatan, rapat rapat muatan garis. Gitu ya. Nah, untuk distribusi muatan pada batang yang homogen, kalau misalkan batangnya homogen, homogen itu maksudnya persebaran muatan itu rata gitu ya, kayak yang di batang pertama ini. Itu maka nilai lambdanya itu pasti konstan, konstan atau berupa konstanta. Dan bisa kita hitung pakai muatan total yang ada pada batang dibagi dengan panjang batang, panjang total batangnya. Oke. Ini L, itu. Q ini muatan total, kayak gitu. Nah ini kalau dia homogen. Tapi kalau nggak homogen gimana? Kalau nggak homogen kita pakai perumusan yang lebih umum, yaitu adalah lambda sama dengan dq per dx. Jadi perubahan jumlah muatan yang tersimpan terhadap perubahan panjang batangnya. Ya gitu. Nah ini untuk sistem yang distribusi muatannya satu dimensi. Yang dua dimensi gimana? Ini sistem satu dimensi. Kalau dua dimensi, kita definisikan variabel yang namanya sigma. Sigma itu rapat muatan dua dimensi atau rapat muatan permukaan. Jadi katakanlah kayak kita punya kertas gitu ya, kan kertas itu dua dimensi ya, kayak kotak gitu. Nah di permukaan kertasnya itu muatan listriknya itu tersebar kayak gimana? Gitu ya. Nah, itu adalah sigma. Jadi sigma kalau misalkan dia bendanya homogen, persebaran di kertasnya itu merata gitu ya. Untuk benda homogen, sigmanya itu konstan. Sigmanya konstan dan bisa dicari pakai total muatan yang tersimpan di kertasnya dibagi sama luas total permukaannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak homogen gimana? Berarti kita gunakan perumusan lebih umum. Sigma sama dengan dq per dA. Gitu ya. Nah, kalau dia tiga dimensi, distribusinya itu kita pakainya rho. Rho ini adalah rapat muatan 3D gitu ya, tiga dimensi. Atau muatannya itu tersebar di dalam volume dari bendanya. Volume gitu ya. Nah, kalau misalkan dia homogen, maka rho-nya adalah sama aja kayak total muatan yang ada di dalam volumenya dibagi dengan volume total. Tapi kalau dia non homogen atau perumusan yang lebih umum itu adalah dq per dv. Gitu ya. Nah, ini ide kuncinya yang menghubungkan antara jumlah muatan yang tersimpan dengan partisi yang kita ambil. Ya. Kalau di benda satu dimensi, partisinya itu cuma partisi panjang aja. Kalau misalkan dua dimensi, partisinya berarti partisi luas dA. Kalau misalkan dia tiga dimensi, berarti partisinya partisi volume dV. Kayak gitu. Atau kalau dirangkum untuk sistem kontinu, dia perumusan medan listriknya DE sama dengan K
dq per R kuadrat R topi. Nah, bentuk dq-nya kalau benda satu dimensi berarti dq sama dengan lambda dx. Kalau dua dimensi berarti dq sama dengan sigma dA. Kalau tiga dimensi berarti dq sama dengan rho dv. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Belum ada. Oke, sekarang aku contohin gimana caranya kita menggunakan si rapat muatan ini untuk menghitung medan listriknya. Katakanlah sistem yang batang dulu, batang satu dimensi tadi. Misalkan kita punya batang yang dia batangnya itu homogen. Ini batangnya homogen, terus dia panjangnya, panjang totalnya gitu ya. Panjang totalnya misalkan 10 meter, panjang totalnya 10 meter, sama muatan totalnya yang tersimpan di dalam batangnya itu adalah muatan negatif. Misalkan besarnya adalah minus 2 kulom. Nah sekarang, aku pengen ngukur medan listrik yang berada pada suatu titik. Titiknya ada di mana? Titiknya tuh ada di sini misal, di ujung kanan batangnya. Tapi di atas, di atasnya. Yang letaknya itu ketinggiannya dari permukaan batangnya itu adalah misalkan 1 meter. Kayak gitu. Nah ini titiknya kita kasih nama titik titik P gitu ya. Nah hitung medan pada titik P. Ya. Vektor medan listriknya pada titik P itu kayak gimana? Oke. Nah berarti karena ini sistem muatan yang kontinu, mau nggak mau kita harus menggunakan perumusan yang ini. Ya. Berarti kita ambil partisi dulu sekarang. Misalkan ujung kiri batang, aku anggap aja ini titik koordinat x sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, ngambil partisinya gimana? Bebas. Misalkan aku ambil partisinya di sini. Dengan lebar partisinya itu adalah dx. Gitu. Nah, maka muatan yang ada pada yang tersimpan di dalam partisi dengan lebar dx ini nanti kan bakal menghasilkan medan yang arahnya kemana kira-kira? Di titik P. Dari titik P ke batang ya. Dari titik P ke partisinya kan ya? Hmm. Ke sini. Karena dia muatannya negatif. Berarti ini adalah d EP-nya. Atau DE aja lah ya. DE. Oke. Nah, setelah aku bikin partisi, terus sudah tentuin apa si arah medannya kemana. Sekarang aku tentuin koordinat dari partisinya. Misalin aja dia kalau dari X sama dengan 0, si partisinya itu terletak di titik X. Kayak gitu. Oke? Nah, berarti buat dapet formulasi medan ya, yang aku butuhkan sekarang itu adalah apa hubungannya dq dengan dx. Terus satu lagi R kuadrat. R kuadrat itu adalah jarak dari partisi menuju ke titik titik P ini. Berarti sama aja kayak garis yang ini. Nah, ini R. Berapa nilai R-nya? Kayak gitu kan ya. Hmm. Nah, ini kalau kita lihat sistemnya itu ngebentuk segitiga siku-siku, ya nggak? Hmm. Ngebentuk segitiga siku-siku yang tinggi segitiganya itu yang 1 meter ini. Tinggi segitiganya 1. Alasnya berapa? X minus 10. 10 min X. 10 min X ya? 10 min X. Berarti sisi miringnya Akar 10 min X kuadrat 10 selesai. min X kuadrat tambah 1 kuadrat di akar gitu ya. Nah, ini R-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan DE-nya miring miring gini kan? Miring serong ke kiri bawah.
Nah, kalau dia miring, berarti kita bisa pecah. Ada sebagian yang ke sumbu X ke kiri, ada sebagian yang ke sumbu Y ke bawah. Kayak gini. Berarti ini DEY, yang ke sini adalah DEX. Gitu ya. Misalkan sudut tetanya di sini. Oke. Kalau sudut tetanya di sini, maka DEY itu sama dengan apa? Sama dengan DE cos theta. DE cos theta ya. DE cos theta. Terus kalau DEX, jadinya DE sin theta. Gitu. Oke. Hmm. Nah, jadi nanti medan listrik akhirnya itu bisa kita tuliskan sebagai EX untuk arah I gitu ya. Tapi ini negatif karena kenapa dia ke kiri kan ya? Dikurangin EY untuk arah J karena dia arahnya ke bawah. Nah, EX EY-nya berapa nilainya? Apa? Kita hitung dari integral integral dua persamaan ini gitu. Nah, sekarang harus kita pecah dulu cos theta dan sin theta-nya berapa? Kalau misalkan tetanya di sini sama aja kayak di segitiga ini yang ini kan ya tetanya. Berarti cos theta berapa? Satu dibagi Kalau itu. ini ya yang akar 10 min X kuadrat ditambah satu kuadrat. Nah, ini cos tetanya. Kita simpan dulu. Kalau sin tetanya berarti depan bagi miring. Berarti 10 min X dibagi 10 min X kuadrat plus satu di akar. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti DEY sama DEX bisa kita tulis ulang. DEY-nya itu jadi kayak gini. DEY-nya itu kan adalah DE dikali cos theta. Sementara DE-nya tuh yang ini, yang atas. Berarti bisa kita tulis ulang. K dikali DQ dibagi R kuadrat dikali cos theta. Cos theta-nya itu 1/10 min X kuadrat ditambah satu kuadrat di akar. Nah, sementara tadi R-nya kita udah dapat kan ya? R-nya itu kan yang ini kan? 10 min X kuadrat tambah satu kuadrat. Kalau dikuadratin terus dikali ini jadi apa? Jadi Kan itu akarnya jadi, kan lang kuadrat. mm-mm. Jadi gini kan ya? Terus dikali sama yang akar ini. 10 min X kuadrat. Sorry, kuadrat di luar ya. Tambah satu kuadrat. Berarti jadi apa nih? Ini sama ini. Di Jadi pangkat 3/2 ya nggak? Jadi K dikali DQ dibagi 10 min X kuadrat tambah satu kuadrat pangkatnya jadi 3/2. Kayak gitu. Kenapa pangkat 3/2? pangkat itu kan pangkat satu tambah pangkat setengah. Ya, pangkat setengah tambah pangkat satu. Oke. Nah, ini adalah DEY-nya. Berarti DEY sama dengan ini. Nah, kita kelarin yang DE apa? DE dulu ya. Nah, sekarang DQ-nya. Di sini kan variabel variabel yang berhubungan sama panjang batangnya itu apa? X kan ya? X ini. Berarti DQ-nya sekarang kita pecah. Karena dia distribusinya satu dimensi, DQ-nya tadi sama dengan apa? Lambda Ini ya, dx. lambda dx. Berarti nah ini berubah lagi. Jadi K dikali lambda dx dibagi 10 min X kuadrat tambah satu kuadrat pangkat 3/2. Lambdanya berapa nilainya? I per L. Q per L ya, karena dia muatannya homogen. Berarti K Q per L dx dibagi
10 min X kuadrat tambah satu kuadrat pangkat 3 per 2. Kayak gitu. Oke. Nah, gimana cara ngintegralinnya sekarang? Oh, tunggu. Jangan diintegralin dulu. Kita harus tentuin batas integralnya dulu. Berarti nanti kalau kita pengen dapat EY-nya itu berapa, EY-nya itu sama aja kayak integral dari ini. Dari yang di ruas kanannya. Nah, batas integralnya dari mana ke mana? Batas integralnya itu dari 0 sampai L. Kenapa dari 0 sampai L? Hmm, sepanjang batangnya. Nah, karena ingat, kita kan mengintegralkannya itu berdasarkan si muatannya itu tersimpannya di mana sih? Hmm. Nah, berarti batas integral itu adalah dari ujung kiri batang, X sama dengan nolnya, sampai ujung kanan batang, X sama dengan L. Karena muatannya tersimpan di sana. Gitu ya. Oke, nah berarti ini tinggal diintegralkan aja. Tapi ini nggak sederhana ya kayaknya integral. Ya, nggak sederhana. Ini harus pakai substitusi ini. Substitusi trigonometri. Dicek aja di apa di Purcellnya ya, yang bab 7. Karena ini kan bawahnya bentuknya itu bisa dibuat jadi kayak gini, Z kuadrat tambah satu kuadrat gitu ya. Pangkatnya 3 per 2. Ingat kalau ada bentuk satu per kuadrat tambah variabel kuadrat itu bisa kita misalin Z-nya itu adalah A dikali tangan theta gitu. Terus nanti cari turunannya dz itu adalah A dikali secant kuadrat theta. Masukin ke sini. Nanti dapat integralnya itu dalam bentuk secant kuadrat atau kosekant kuadrat. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lu? Belum ada. Kenapa? Belum. Belum. Sip. Nah, ini untuk EY-nya. Untuk EX-nya juga kita lakukan cara sama. Berarti kan tadi DEX itu adalah DE dikali sin theta kan ya. Maka ini kita pecah. DE-nya itu jadi K dq per R kuadrat. Sin theta itu tadi apa? Sin theta itu ini ya, 10 min X dibagi R. 10 min X dibagi R. Berarti ini jadi K, ini jadi Q per L. DQ itu kan tadi lambda dx, berarti Q per L dx. Ini 10 min X dibagi R pangkat 3 per 2 dx. Berarti dx itu jadi K Q per L 10 min X dibagi 10 min X kuadrat plus satu kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Gitu ya. Nah, batas integralnya sama. Batas integralnya dari 0 sampai L juga. Nah, cuma kalau yang EX ini integralin lebih gampang. Karena bisa kita misalin yang ini, yang 10 min X kuadrat plus satu kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan U. Terus kita turunin DU. Sorry, ini kuadrat ya. Kalau DU diturunin kan jadinya 2 10 min X DX gitu kan ya. Minus DX, sorry. Nanti tinggal substitusi aja nih 10 min X. Jadi tinggal bentuk integral aljabar biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum. Oke. Nah, jadi intinya kalau di muatan kontinu itu kamu harus bisa ngeformulasin integralnya sampai bentuk paling terakhir ini. Gitu ya. Cara ngambil partisinya gimana? Terus yang kedua, koordinat partisi. Habis itu apa hubungan partisi dengan rapat muatannya. Terus formulasikan integralnya baik untuk EX maupun untuk Y. Kayak gitu. Masalah ngitung integralnya bisa atau enggak itu udah urusan kalkulus. Tapi cara kita ngambil partisinya itu masih fisis. Gitu ya. Karena kan kita harus menguraikan vektor-vektornya juga. Kalau tadi tuh yang DEY-nya itu, Gimana? yang tadi yang integral yang DEY-nya, Ya. kan permisalan yang tan itu, berarti ntar jadi variabel theta. Tapi itunya, ntar. Nah, kan integralnya integral tentu kan ya. Pas Ah, kita misalin ini, kita cari anti turunannya itu jangan dimasukin dulu batasnya, biarin aja.
Jadi nanti jawaban akhirnya kan dalam theta semua. Misalkan sin theta bla bla bla. Nah, itu kita balikin lagi ke dalam X Oh, iya, gitu. iya. Jadi di inverse. Jadi kan tadi aku misalin Z sama dengan A dikali tan theta kan ya. Berarti theta sama dengan Z apa? Arc tan Z per A. Z per A. Nah, baru masuk ke sini batas integral nanti. Hmm, hmm. Jadi arc tan L min bla 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 per A gitu atau apa gitu. Iya, Oke. iya. Jadi batasnya dimasukin terakhir aja. Ada lagi? Udah itu aja. Nah, gimana kalau misalkan dia kalau cincin kamu udah pernah dibahas belum yang cincin? Eh, pernah yang bentuk lingkaran setengah itu. Ya pokoknya yang melingkar apa jadi batangnya tuh melingkar, tapi tetap satu dimensi. Pernah tapi baru kayak dikit doang sih. Nah, aku sekarang pengen bahas yang lebih kompleks dari cincin, yaitu cakram. Kalau cakram itu kan berarti dia dua dimensi kan? Maksudnya Hmm. kayak piringan yang ya udah, jadi ada permukaannya. Jadi bukan cuma ujung-ujungnya aja kan kalau cincin mah pinggiran dong gitu ya. Tapi idenya mirip. Nah, ini untuk sistem dua dimensi ya. Sistem dua dimensi. Contohnya adalah cakram. Cakram kita yang gampang dulu aja, misalkan cakramnya homogen dengan kerapatan muatannya adalah sigma, gitu ya. Nah, ini gambar cakramnya. Anggap aja melingkar apa? eh, Lingkaran sempurna ya. Nah, jari-jari cakramnya misalkan R besar. Cakram homogen, kerapatan muatan sigma, terus jari-jarinya R besar. Nah, terus kita pengen ngukur medannya, katakanlah di suatu titik di atas cakram, di atas pusat cakram ya, misalkan di sini, di titik P-nya. Yang ketinggiannya itu adalah, kalau dari pusat cakramnya, itu adalah Z. Oke? Nah, ingat kalau misalkan dia sistemnya dua dimensi, ide kuncinya itu adalah dq-nya sama dengan apa tadi? Lambda dx. Lambda dx itu berapa dimensi? Lambda apa tadi? Bukan lambda. Sigma dikali Si, oh ya, sigma dA ya. sigma dA. Jadi apa? Kita mengintegralkannya terhadap luas sekarang, bukan terhadap panjang lagi. Sigma dA gitu ya. Nah, jadi sekarang kita ambil partisi luas. Pernah ngitung ini nggak? Pernah ngitung luas luas apa? Luas benda putar atau Mm-mm. luas cakram. Iya. Nah, gimana cara ngambil partisinya? Ingat nggak? Pakai cincin atau kulit tabung gitu. Pakai cincin aja. Paling gampang pakai cincin. Jadi kita buat cincin dua lapis kayak gini. Yang ketebalan cincinnya itu ketebalannya adalah DR. R-nya ini apa? Partisi jari-jari, gitu ya. Nah, luas dari cincin ini apa? Berarti Hmm. luas dari donat cincin yang kecilnya. Luas dari donat yang kecilnya itu kan cincinnya kalau misalkan kita potong, kan cincinnya melingkar gini ya. Hmm. Kalau kita potong terus terus kita bentangin, itu jadi kayak pita panjang ini kan? Ya enggak? Hmm. Pita panjang yang ketebalannya itu adalah DR. Oke? Panjang pitanya berapa? Yang ketiga. Panjang pitanya sama aja kayak keliling cincinnya. Ya enggak? Oh iya. Berarti panjang pitanya itu adalah 2 pi dikali R. Kayak gitu. Sebenarnya panjang pita yang bawah sama panjang pita yang atas itu beda. Yang bawah 2 pi R, R-nya itu dari pusat apa? Dari pusat cakramnya ke jari-jari paling dalam.
Terus yang atas itu harusnya 2πr ditambah 2pi dr. Karena kan jari-jarinya nambah, ya nggak? Nambah sebesar dr. Iya. Tapi ingat, dr itu adalah pertambahan yang sangat kecil sekali. Dr itu menuju nol. Jadi bisa kita anggap atas sama bawah itu cincinnya lebarnya sama, jadi bisa dihapus. Ya. Nah, DA, partisi luas, itu bisa kita peroleh dari apa? Dari ini aja, luas dari pita pita partisi yang kita buat. Berarti apa luasnya? 2 PR kali DR. 2πr kali dr. 2πr dari dr. Nah, jadi tadi integralnya harusnya dua dimensi, kan luas dua dimensi ya. Sekarang tereduksi jadi satu dimensi. Kita cukup mengintegralkan terhadap apa jari-jari dari si cincinnya aja. Oke. Nah, ini adalah bentuk DA-nya. Jadi ntar DQ-nya kita dapat sigma dikali 2πr dr. Kayak gitu. Oke. Nah, habis itu kan kita udah bikin apa partisinya tuh bentuknya kayak cincin. Sama kayak tadi. Partisi yang berbentuk cincin tadi itu juga menghasilkan medan. Berarti kita gambar sekarang vektor medannya. Misalkan muatannya positif. Berarti di titik P ini medannya gimana? Kalau aku gambar ulang. Nah, ini titik P ya. Hmm. Ini partisi cincinnya. Berarti di titik P arah medannya kemana? DE-nya. Tadi muatannya apa? Kenapa? Gimana? Tadi tadi positif. Oh, ke atas. Ke atas. Ke atas atau serong serong atas. Serong-serong. Serong atas ya. Serong atas misalkan dari kalau kita ambil dari sisi partisi yang sini, medannya berarti kayak gini. Medannya yang ini. Nah, ini DE. Oke. Misalkan ini sudut kita misalin ini sudutnya theta. Ini R kecil gitu ya. Yang ini Z. Jadi kita dapat segitiga siku-siku kan? Sekarang ini theta, ini R kecil, ini Z. Maka ini kan jadinya adalah pakai Pitagoras ya, Z kuadrat tambah R kuadrat diakar. Kayak gitu. Z-nya konstan. Cuma R-nya yang berubah. R itu kan jari-jari dari si bapak pita partisinya. Nah, sekarang kalau kita lihat kan dari elemen partisi yang sebelah sini dia medan listriknya tuh belok ke kanan atas ya, DE. Tapi kalau kita ambil partisi dari sini gimana? Medan listriknya kemana? Serong kiri atas. Serong kiri atas ke sini kan? DE. Sementara medan yang serong kanan atas ini kan bisa kita pecah. Ada yang ke sini, katakanlah ini DE DX gitu ya. Tapi ada yang ke atas juga, DEZ kayak gitu. Gitu juga yang medan yang arahnya serong kiri atas ini kan bisa dipecah juga. Ada yang ke kirinya, DEX, terus ada yang ke atas juga, DEZ juga yang ke atas. Artinya apa? Artinya komponen yang arah horizontalnya nanti bakal Hmm. bakal saling menghilangkan. Karena kan dari sebelah kanan dia ada medan kayak gini. Oke. Hmm. Dari sebelah kiri dia ada medan kayak gini. Tabrakan dong medannya. Hmm. Jadi ntar yang arah horizontalnya bakal saling menghilangkan. Jadinya total medannya itu arahnya cuma ke atas doang. Kayak gitu. Nah, jadi di sini nanti jawaban akhirnya E-nya itu medan totalnya itu cuma EZ untuk arah K doang. Kayak gitu ya. EX sama E-nya udah nggak ada. Karena saling tabrakan tadi yang komponen horizontal. Nah, yang mana DEZ-nya itu bisa kita cari pakai DE dikalikan dengan cos theta. Kenapa DE cos theta? Hmm. Tetanya di mana? Kan tetanya di sini kan. Hmm. Sudut ini, ingat sama sudut yang ini, sama nggak? Sama. Sama ya, karena dia saling apa nyebrang. Hmm. Jadi ntar kita punya segitiganya gini kan. Nah, ini theta. Nah, ini DEZ, ini DE. Kayak gitu. Nah, ini DX.
Makanya DEZ sama dengan DE cos theta. Kayak gitu. Nah, habis itu sama kayak tadi. Cos theta-nya kita nyatakan dalam variabel yang bisa kita integralkan. Berarti kalau dari segitiga ini, cos theta-nya itu kan adalah sama aja kayak Z dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat di akar. Kayak gitu. Jadinya DEZ bisa kita tulis. Nah, DE-nya ini kita ubah jadi K dikali deki. Dekinya tadi adalah ini. 2pi R. 2pi sigma dikali R. 2pi sigma dikali R. Dibagi R kuadrat. Tapi ingat R-nya itu maksudnya jarak dari partisi ke apa? Ke titik P-nya. Berarti sama aja kayak ini. Dikuadratin. Z kuadrat tambah R kuadrat gitu. Dikali sama cos theta-nya. Cos theta-nya yang ini. Berarti Z dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat di akar. Kayak gitu ya. Oh ya, ini DR, sorry. Lupa, ketinggalan DR. Oke. Jadi nanti kita dapat EZ-nya itu adalah 2pi sigma Z dikali K integral dari R dibagi yang bawahnya kan jadi pangkat 3 per 2 lagi ya. Z kuadrat R kuadrat pangkat 3 per 2 DR. Batas integralnya dari mana ke mana? Terus Dari eh dari pusat lingkaran ke ujung paling luar lingkaran, apa, ke ujung paling luar cakramnya. Berarti dari 0 sampai R besar gitu. Kan kita mengintegralkannya terhadap terhadap jari-jari kan ya. mhm. Berarti kita mulainya dari pusat lingkaran. R sama dengan 0 di situ. Nggak ada muatan yang tersimpan. Terus kita jalan, makin jalan makin keluar, berarti makin banyak muatan yang kita cover sampai ujung paling luar sini. Itu ketika R sama dengan jari-jari dari cincinnya. Kayak gitu. Nah, ini tinggal diselesaikan integralnya. Ini cukup gampang ya. Kalau yang ini bisa pakai substitusi juga, yaitu Z kuadrat tambah R kuadrat. Terus DU sama dengan 2R DR. Sorry. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang kayak soal sebelumnya kan yang DX, DY itu nanti dapat berarti total E-nya itu masih dalam vektor. Ya, biarin aja dalam EX dan EY gitu. Kecuali kalau ditanya berapa besarnya ya. Kalau ditanya besarnya berarti gimana? Akar EX kuadrat tambah EY kuadrat. Oke. Kayak gitu. Ada lagi? Oh, udah situ aja. Ya, udah habis materinya. Kalau yang tiga dimensi biasanya kita nggak bahas ya. Untuk apa? Mencari medannya menggunakan apa? Integral ini. Hmm. Kenapa? Karena tiga dimensi itu nggak bisa disederhanain ke satu dimensi integralnya. Kalau mau Hmm. disederhanain paling gampang adalah ke dua dimensi. Dan belum diajarin integral lipat kan ya. Itu materinya kalau di kalkulus nanti baru setelah UTS. Gitu. Oh. Jadi nanti ya paling paling mentok itu kalau misalkan kita ketemu sama sistem muatan kontinu dan disuruh cari medan listriknya, itu adalah sampai ke sistem dua dimensi. Dan dua dimensinya juga yang sederhana kayak cincin kayak gini. Gitu. Hmm. Sorry, cakram. Kalau tiga dimensi, nanti kita menggunakan perumusan lain. Untuk kasus-kasus 3D gitu ya, itu nanti kita pakainya hukum Gauss. Nah, ini materi selanjutnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lu? Kalau untuk catatan ini nanti PDF-nya bakal dikasih. Ya, PDF sama rekaman nanti aku kirim. Oke, udah sih. Oke, ya udah kalau kayak gitu kita cukupkan dulu berarti ya. Ya, Oke, makasih Pak. oke, ya silakan double